Jumpa lagi dengan saya Salah Mustafa. Kali ini saya akan membahas 3 kesalahan yang dilakukan oleh calon kepala desa pada saat mereka mencalonkan diri sebagai kepala desa. 3 kesalahan ini sering dilakukan karena kepala desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam kontestasinya mengikuti pemilihan kepala desa. Kesalahan yang pertama yang banyak dilakukan oleh calon kepala desa adalah mereka terlalu mengikuti para pendukungnya, sehingga para kepala desa ini lupa belajar aturan hukum yang ada, bahwa untuk menjadi seorang kepala desa itu ada regulasi, baik dari undang-undang, peraturan menteri sampai ke aturan yang paling rendah, yaitu bagaimana menyusun peraturan desa. Jadi banyak calon kepala desa yang melakukan blunder dengan menjanjikan sebuah program yang itu tidak bisa direalisasikan dengan dana desa. Contoh yang paling banyak kita temui adalah kepala desa menjanjikan ingin membangun masjid, padahal pembangunan masjid rata-rata tidak boleh didanai dengan dana desa. Walaupun sebenarnya itu baik, tapi itu salah menurut aturan. Dan yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan oleh calon kepala desa adalah mereka melakukan kampanyenya ketinggian. Jadi mereka ingin menjadi kepala desa, tapi kampanyenya seperti ingin menjadi bupati atau ingin menjadi gubernur, bahkan presiden. Jadi materi kampanye yang mereka sampaikan justru tidak mengena dan tidak bisa diterima oleh masyarakat karena materinya yang terlalu tinggi, materinya terlalu berat, sehingga masyarakat tidak mencerna apa itu yang disampaikan, apa itu yang dibawa visi misinya oleh calon kepala desa tersebut. Dan ini juga sering sekali kita temui di desa-desa, terutama desa-desa yang semi perkotaan. Mereka seolah-olah calonnya ingin menunjukkan bahwa oh ini saya bisa, tapi ternyata masyarakat belum mampu mencernanya karena tingkat SDM masyarakat rata-rata belum merata, dan masyarakat desa kesenjangan antara kelas menengah dan kelas yang ada di bawahnya itu masih sangat jauh, baik secara ekonomi maupun secara pendidikan. Kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh calon kepala desa adalah mereka terlalu percaya dengan uang. Mereka terlalu percaya dengan uang, jadi mereka mengkalkulasikan kemenangannya itu dengan nominal, bukan dengan prestasi yang mereka lakukan sebelumnya, mereka rintis sebelumnya. Jadi rata-rata kebanyakan calon-calon kepala desa yang berpikir pragmatis bahwa mereka bisa memenangkan kontestasi kepala desa itu dengan uang, biasanya mereka yang hanya instan kepikiran calon kepala desa itu bukan setahun 2 tahun, tapi melihat peluang mereka langsung maju itu. Tapi ada juga yang memang dia memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dan rekam jejaknya yang baik di masyarakat, sehingga dalam proses waktu yang tidak terlalu lama dia merintis kampanye dan dia berhasil ada. Tapi kebanyakan calon-calon kepala desa sekarang mereka menilainya dengan uang, karena seperti yang sering dikatakan oleh ekonom Quick Yanji, demokrasi yang diterapkan Indonesia itu belum bisa berjalan karena rakyatnya masih belum terdidik. Jadi rakyatnya belum paham bernegara ini seperti apa. Jadi pada saat ada proses demokrasi, proses pemilihan kepala desa ataupun yang lainnya, bahkan sampai pemilihan presiden, masyarakat masih bisa dibeli dengan iming-iming sejumlah uang untuk memilih calon tertentu. Dan ini yang dimanfaatkan oleh calon-calon kepala desa dengan modal besar. Tapi banyak pula yang contoh dengan menerapkan strategi ini karena mereka mereka terlalu percaya dengan para pendukung-pendukungnya, sehingga tidak bisa mengalkulasikan bagaimana mereka kemenangan. Mereka nggak bisa mengukur supaya mereka menang dalam kontestasi pemilihan calon kepala desa tersebut. Berikut tadi 3 kesalahan yang banyak dilakukan oleh calon kepala desa. Bagi Anda yang ingin menjadi calon kepala desa, jangan lakukan 3 hal tadi. Persiapkan sedini mungkin sebelum Anda mengikuti kontestasi calon pemilihan kepala desa, karena desa ini adalah garda terdepan Indonesia. Desa ini yang butuh pemimpin yang benar, yang bisa berlaku adil seperti Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.